Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kembali lagi bersama Kak Mia. Nah, kali ini kita akan share tentang language and gender. Nah, adik-adik, pada slide ini kita bisa melihat hubungan antara gender and language, gender and sociolinguistics, and gender and applied linguistics. Pada language and gender, it is an area of study within sociolinguistics, applied linguistics, and related fields that investigates varieties of speech associated with a particular gender or social norms for such gender language. Jadi, language gender ini luas cakupannya. Dia bisa dibahas di sosiolinguistik, bisa dibahas pada applied linguistik. Jadi di sini yang dimaksud adalah penggunaan bahasa berdasarkan sosial norma sosial, dan juga di sini terutama pada penggunaan kosakata yang menunjukkan gender. Misalnya kosakata yang digunakan oleh wanita dan kosakata yang digunakan oleh pria itu akan berbeda maknanya. Nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Kalau di sosiolinguistik yang banyak muncul itu adalah berkaitan dengan masyarakat, terutama pada norma-norma kebudayaan, harapan, dan juga konteks kebahasaan situasi itu mempengaruhi keberadaan language and gender, dan juga penggunaannya tentu saja. Jadi ini akan berefek kepada pengaplikasian bahasa dan efeknya pada masyarakat itu sendiri. Kalau di linguistik terapan atau applied linguistik, gender itu sendiri pada bidang ini merupakan suatu hal yang juga diinvestigasi atau diteliti, yang berkaitan tentang real life problems atau kehidupan nyata. Nah, jadi kurang lebih bisa dibahasakan bahwa language and gender baik di sociolinguistics and applied linguistics itu memiliki kemiripan. Kalau di sociolinguistics dia berkaitan dengan culture, dengan norms, dengan harapan, expectation, and context. Kalau di applied linguistics, it's related about the language in real life. Oke, adik-adik, tadi kita bahas kaitan antara language and gender dalam sociolinguistics dibandingkan dengan applied linguistics atau linguistik terapan. Kalau tadi di sosiolinguistik itu menunjukkan bahwa penggunaan bahasa terutama pada kaitannya dengan konteks sosial, konteks kebudayaan, dan juga expectation atau harapan kita menggunakan kosakata tersebut, maka kalau dalam sosiolinguistik it's a major topic. Di sosiolinguistik itu gender itu dianggap suatu topik yang sangat besar, yang utama. Nah, yang mana yang utama dimaksud di sini, adik-adik? Yang dimaksud dengan major topic itu adalah society's attitude atau perilaku atau sifat dari masyarakat di mana bahasa ini digunakan. Nah, di sini pada attitude ini maka muncul variasi bahasa yang bisa kita lihat dari penggunanya, baik itu pada pengguna bahasa pria dan wanita ya. Nah, topik utama di sini misalnya hubungan antara struktur atau subjek, predikat, objeknya, terus vocabulary-nya. Nah, cara menggunakan bahasa ini tentu saja dipengaruhi oleh peran wanita, peran pria dalam keberadaannya sebagai pengguna bahasa dalam masyarakat. Nah, adik-adik, dari tadi kita mengungkap tentang language and gender, terus sociolinguistics, terus applied linguistics. Apa sih sebenarnya itu gender? Gender itu bukan seks, it's not a sex. Karena kenapa? Kalau seks dia mengacu pada kualitas yang ditentukan biologis ya, secara biologis. Nah, sedangkan gender ini menyiratkan kategori yang lebih dibangun secara sosial dan sesuatu yang kita harus terus pelajari sesuai dengan perkembangan waktu atau seiring dengan berjalannya waktu. Nah, jadi kalau seks itu it's a biological, while gender it's according to the social category
education and etc. Pokoknya dia berkaitan dengan kehidupan sosial. Kosakata yang dibangun itu menunjukkan oh ini perkataan pria. Terus tentu saja kalau kita kembali tadi ke slide sebelumnya, it all refers to society's attitude. Jadi gender itu berkaitan dengan perilaku bahasa yang digunakan oleh baik wanita maupun pria. Dan dari bahasa ini kita bisa melihat adanya gender pada pengguna bahasa sebagai anggota masyarakat. Jadi adik-adik, apa sebenarnya itu gender? Nah, di sini ada salah satu pendapat yang kakak share di sini. According to Obar and Atkins in 1980, in their study of language in a courtroom, katanya they argue that these features are present in females and males who are in position of powerlessness. Jadi katanya fitur-fitur atau fitur-fitur di sini maksudnya fitur kebahasaan ya. Yang dia maksud adalah, yang dia sarankan adalah tipikal pidato atau speech perempuan itu mereka bercirikan baik itu wanita ataupun pria pada posisi yang tidak berdaya dalam artian dari kosakata yang diungkapkan oleh pengguna bahasa baik pria ataupun wanita itu kita melihat keberadaan kategorinya, apakah dia powerlessness atau posisi yang lemah atau tidak berdaya. Dari sinilah ditentukan bahwa ini language yang berkaitan dengan gender. Nah, adik-adik, pada slide kali ini kita melihat feature-feature yang bisa muncul dalam penggunaan bahasa wanita apabila kita berbicara tentang language and gender. Yang pertama, adanya ciri-ciri powerless atau ciri-ciri lemah atau tidak berdaya. Di sini misalnya diberikan contoh, it would save a lot of money if we bought a smaller car. Jadi katanya kalau beli mobil yang lebih kecil tentu saja bisa lebih hemat atau bisa lebih safe lah seperti itu. Nah, yang kedua, tag question. Penggunaan tag question atau ekor kalimat itu juga menunjukkan fitur bahwa ini adalah language and gender. It's not that much to us, is it? Nah, ini adalah contoh-contoh fitur bahasa yang memiliki pengaruh gender. Nah, yang ketiga, penggunaan hedge atau pemisah atau pagar. Nah, ini hedge ini adalah suatu alternatif atau jalan keluar yang lain untuk menyelesaikan, memberikan motivasi atau harapan bahwa masih ada jalan yang lain. Contoh kalimatnya di sini, it's not really that difficult. Well, why not? Gitu. Jadi kalau susah di sini, kenapa tidak kita coba cara lain? Seperti itu maksudnya. Nah, selanjutnya feature yang menunjukkan bahasa itu menunjukkan gender adalah high rising intonation at the end of sentence. Jadi katanya kalau kita menemukan orang yang berbicara terus dia intonasinya meningkat di akhir kalimat, itu adalah contoh dari fitur-fitur bahasa wanita yang mengandung gender. Ini for the weekend-nya maksudnya. Nah, terus bahasa yang memiliki fitur emotional, gentle language of the augmentative. Nah, di sini contohnya diberikan I'm delighted you're going to help. They're so kind. Gitu. Emotional atau bahasa halus ini penggunaan augmented ini di sini maksudnya bentuk kata yang terjadi dengan penambahan afiks yang bermakna besar. Nah, di sini adalah bukti bahwa bahasa ini betul-betul menggunakan pengaruh gender ya, betul-betul memiliki pengaruh gender. If you're going to help, if you're going, ini semua contoh-contoh augmentative atau penambahan afiksnya itu maknanya besar. Jadi I'm delighted. Nah, ini juga ya seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, use of euphemism. Jadi penggunaan eufemisme atau kata-kata yang diperhalus itu juga mengandung feature bahasa yang memiliki makna gender. Di sini contoh yang diberikan, Peter's gone to wash his hand. Tidak selamanya wash his hand itu berarti harfiah cuci tangan,
Tapi di sini juga bisa berarti mungkin menghindar atau avoid something atau hide something seperti itu. Nah, jadi kakak ulangi bahwa ciri-ciri atau fitur bahasa yang memiliki fitur-fitur bahasa dari bahasa wanita yang memiliki ciri-ciri gender atau feature gender di sini, misalnya powerless, take question, using of H and alternative, high rising intonation at the end of the sentence, emotional, use the euphemism. Jadi inilah feature yang dimaksud yang dimaksud pada teori Edgar and Aitken tadi di slide sebelumnya. Nah, adik-adik, sekian share kita hari ini tentang language and gender. That I think it's a little short in theory. Inshallah, in next time we will meet again with more examples and explanation in another video. I hope you understand what I explained. If I may give you a little bit summary here, one is not merely born but also socialized into a gender category. Jadi seseorang itu tidak hanya dilahirkan tapi juga bersosialisasi dalam kategori gender. Jadi ketika kita lahir, what we know is a sex. We have a biological difference between men and women, and then when we socialize, this is where we will know about gender. Jadi bahasa itu ditentukan dari kategori ketika kita sudah bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar kita. I think that's all. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.